wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fid din, asanallahu jami'an, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepadanya. Masih kita kaji tafsir dari surat Al-Baqarah, yaitu kita kaji pada sore hari ini ayat yang ke-151. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-151, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat untukmu, arsalna fikum rasulan, maka kami juga telah mengutus di antara kalian seorang rasul, minkum, dari bangsa kalian, yatlu alaikum ayatina, yang rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah atau sunnah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan kepada kalian perkara yang kalian tidak ketahui. Saya ulangi ayat yang ke-151, kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat, maka kami juga telah mengutus di antara kalian seorang rasul, yang rasul itu minkum, berasal dari bangsa kalian. Yatlu alaikum ayatina, yang rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan Sunnah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan kepada kalian perkara yang kalian tidak ketahui. Di ayat ini atau ayat yang 151 ini, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam. Kalau di ayat sebelumnya Allah juga mengungkapkan nikmat bahwa Allah telah mengarahkan kaum muslimin ke arah kiblat, yang kiblat itu adalah kiblat yang paling mulia, yaitu kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka selanjutnya di ayat ini Allah mengingatkan nikmat yang justru nikmat ini lebih dulu dibanding dipalingkan ke arah kiblat. Dan ini adalah nikmat yang termasuk aslu kulli nikmah, termasuk dasar setiap nikmat atau semua nikmat, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul. Berarti kalau nikmat-nikmat sebelumnya itu termasuk cabang dari nikmat ini.
Coba sekarang ketika kaum muslimin dipalingkan dari kiblat ke Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu tentu karena ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diutusnya Rasul itu adalah justru lebih agung dan bahkan dasar dari semua nikmat yang ada. Lalu Allah mengatakan di kalimat yang pertama, kama arsalna fikum. Sebagaimana, jadi maksudnya di sini kama, sebagaimana Allah telah memalingkan kalian kepada kiblat nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk menyempurnakan nikmat. Lalu juga Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan nikmat lebih dahulu. Atau makna yang lain, ya, bahwa kenikmatan yang kami berikan kepada kalian dengan dihadapkannya kalian ke arah Ka'bah itu bukan perkara yang baru, karena ada nikmat sebelumnya, yaitu diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kalian. Yang diutusnya Rasul itu juga karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail, sebagaimana di ayat yang sudah kita baca, ayat yang ke-128 dan 129. Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail ketika meninggikan bangunan Ka'bah, keduanya kan berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini ayat 128. Nah, ayat 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah ke tengah-tengah mereka. Mereka siapa? Penduduk Mekah. Karena Ibrahim dan Ismail waktu itu sedang membangun Ka'bah atau habis membangun Ka'bah. Wahai Rabb kami, utuslah ke tengah-tengah mereka seorang rasul. Minhum, dari bangsa mereka. Ini doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, agar Allah mengutus seorang rasul minhum, dari bangsa mereka, yang rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatmu ya Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, serta mengajarkan kepada mereka Quran dan sunnah dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini berarti diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan buah dari doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita mengetahui di sini apa tugasnya Rasul, apa tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu memahami dulu bahwasanya diutusnya Rasul itu benar-benar kenikmatan yang besar, yang jangan sampai kita ingkari, jangan kita pungkiri. Jadi sekali lagi kita berusaha merenungi bahwa diutusnya Rasul itu sebuah nikmat yang besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan tidak syirik. Maka tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah, tentu Allah turunkan, Allah butuh adanya perintah, adanya larangan, adanya hukum halal, hukum haram. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan manusia orang-orang yang memang ditugasi untuk menyampaikan maksud dan keinginan Allah tersebut. Jadi ketika Allah sudah menciptakan manusia dan Allah ingin memerintahkan mereka supaya mereka beribadah, kan gak mungkin Allah itu menyuruh mereka satu persatu,
Dan ini bukan hikmahnya Allah. Maka Allah mengutus salah seorang dari manusia itu yang merupakan makhluk pilihan agar mendapatkan risalah lalu disampaikan kepada manusia itu sendiri. Jadi sekali lagi tidak masuk akal jika Allah berhubungan dengan masing-masing orang, masing-masing individu. Meskipun bisa-bisa saja kan itu. Tapi hikmahnya Allah memilih salah seorang dari manusia yang mendapatkan risalah lalu risalah itu disampaikan kepada manusia. Ini hikmahnya Allah, karena Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih dari kalangan para malaikat seorang rasul dan juga dari kalangan manusia. Berarti di kalangan malaikat juga ada rasul, yaitu malaikat Jibril, dan dari kalangan manusia juga ada para rasulnya. Maka orang-orang yang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya Allah, tentu dia adalah makhluk yang pilihan. Kalau dari kalangan manusia berarti dia manusia pilihan, manusia yang paling mulia, tidak sembarang orang, kan gitu. Yang tentu manusia pilihan ini dia memiliki akhlak dan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, yang Allah pilih mereka, dan Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan risalah kenabian tersebut. Di dalam surat Al-An'am ayat 124 Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu Maha tahu di mana atau pada siapa Allah jadikan risalah untuknya. Allah itu Maha mengetahui siapa yang berhak mengemban risalah, siapa orang yang pantas dijadikan sebagai rasul. Allah itu Maha tahu. Maka kita menyadari diri kita tidak mungkin, tidak pantas untuk mengemban risalah yang berat ini. Jadi sangat jauh kalau kita itu menjadi seorang rasul, karena ini adalah benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah ya. Allah memilih para rasul, atau Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyampaikan perintah larangannya, maka Allah memilih manusia-manusia pilihan yang mereka berhak menjadi seorang rasul. Nah, sekarang dari segi manusianya, manusia tentu sangat membutuhkan risalah Allah. Ketika manusia diciptakan hidup di dunia ini, maka manusia itu sangat membutuhkan risalah, sangat membutuhkan aturan Allah. Untuk semua urusan manusia, Allah butuh. Manusia sangat butuh. Karena kita hidup itu butuh risalah Allah. Coba kita pikirkan, manusia Allah ciptakan, yang manusia itu terbentuk dengan jasad dan roh. Ya, kita akui kita punya roh dan punya jasad. Ada jasad kita yang kita lihat, yang kita merasakan, kemudian roh juga. Jadi kita punya jasad dan punya roh. Maka kalau pengetahuan tentang jasad karena kita bisa melihat, tapi sekarang tentang roh, yang kita merasakan ada roh kan gitu pada diri kita. Pengetahuan tentang roh, tentu ini butuh wahyu, butuh risalah. Roh ini sifatnya bagaimana, kelebihan dan kekurangannya apa, bagaimana supaya roh itu bahagia. Karena yang kita pikirkan itu kan bukan hanya fisik saja, bukan hanya jasmani saja. Rohani justru jauh lebih penting. Dan semua ini butuh risalah, butuh wahyu. Hidup ini kan tidak hanya sekedar mengurusi jasmani kita ya. Jangankan seorang muslim,
non muslim saja dia butuh rohani gitu. Yang urusan rohani ini karena nggak nampak bagi manusia, butuh adanya wahyu gitu. Apalagi seorang muslim yang menyadari bahwa rohani ini bagaimana bisa bahagia, nggak bisa manusia itu mengurusi dirinya sendiri tanpa bantuan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara ya. Lalu juga adanya kehidupan itu dua kehidupan, setelah dunia nanti juga ada akhirat. Karena kehidupan kan ada dunia, ada akhirat. Hidup di dunia saja supaya selamat butuh wahyu, apalagi hidup di akhirat. Bagaimana kehidupan di sana, apa bekal yang harus dibawa, ini juga butuh wahyu. Lagi, bahwa alam semesta ini ada alam bawah, yaitu alam di bumi ini, ada alam atas, langit dan yang sejajar dengannya. Ada bumi ini dan di sekitarnya, lalu ada alam di langit sana. Dari mana kita tahu tentang adanya alam langit? Wong bumi saja tidak bisa kita jangkau semuanya. Alam di langit ini kita tahu tentu itu semua juga berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya manusia itu sangat butuh wahyu. Kemudian tujuan diutusnya nabi atau rasul itu untuk apa sih? Tujuannya ya. Kalau nanti tugas-tugasnya ada yang Allah sebutkan di ayat ini. Ayat yang ke-151 ini. Tapi tujuannya apa? Allah utus rasulnya itu tujuannya untuk apa? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 165. Allah mengatakan rusulam mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul. Rusulan, Allah mengutus para rasul yang mereka itu mubasyirina wa mundhirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul, supaya manusia tidak lagi memiliki hujjah, tidak lagi memiliki alasan setelah datangnya para rasul. Jadi kalau manusia kafir setelah datangnya para rasul, mereka tidak punya alasan lagi. Berarti di sini diutusnya para rasul supaya manusia itu tidak beralasan lagi, karena Allah telah utus rasul menyampaikan risalah. Kalau mereka kafir, nggak ada alasan. Berarti di sini tujuan diutusnya rasul, Allah batalkan alasan hamba jika mereka tetap kafir sesudah diutusnya para rasul. Berarti alasan mereka tidak diterima. Alasan apapun setelah Allah utus para rasul kok mereka nggak mau mengikuti ajarannya, itu nggak ada lagi alasan. Maka ketika Allah mengadab, Allah menghukum, tidak bisa disalahkan, karena Allah telah mengutus para rasulnya. Itu tujuannya. Kalau manusia kok tidak mau mengikuti, dia buat-buat alasan, maka seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Bahkan manusia itu tahu tentang keadaan dirinya. Manusia tahu tentang dirinya walau alqa ma'adirah, walaupun dia mengemukakan berbagai macam alasan. Jadi misalnya orang-orang kafir, baik di zaman umat-umat dahulu yang datang para rasul dahulu, atau bahkan di zaman sekarang. Jadi orang kafir di zaman sekarang, kok mereka tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, mereka juga disalahkan. Kenapa? Mereka mendengar Islam, kenapa tidak mau belajar tentang Islam, kan gitu. Meskipun mereka mungkin punya banyak alasan, tapi manusia pada dasarnya tahu tentang dirinya.
Kenapa tidak mau mengikuti? Mungkin karena ada yang karena sebab kesombongannya, karena sebab gengsinya, karena sebab pengingkarannya, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan menyiksa hambanya sampai datang utusan Allah kepada mereka. Ini Allah itu tidak akan menghukum, tidak akan menyiksa hambanya sampai Allah kirimkan Rasul kepada mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan pernah mengadab sehingga kami mengutus kepada mereka Rasul. Berarti sekarang ke kita ya. Diutusnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umat ini sebuah kenikmatan yang besar. Apalagi beliau SAW, beliau adalah imamul mursalin, imamnya para rasul. Beliau adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Yang beliau dikatakan di dalam ayat yang ke-45 dan 46 dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai syahid, sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, serta pemberi peringatan, wa da'iyan ilallah, dan penyeru ke jalan Allah, biidnihi, dengan izinnya, wa sirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi. Ini Nabi SAW. Beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya bagi umat ini. Karena tentu beliau ingin menyelamatkan hamba Allah dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju petunjuk, dari kehinaan menuju kemuliaan. Ini yang harus kita ketahui, bahwasanya sebuah kenikmatan besar ketika Allah mengutus Rasulnya ke tengah-tengah umat ini, yaitu diutus Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini Allah mengatakan ya, kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat untuk kalian, kami juga telah mengutus fikum, di tengah-tengah kalian, wahai orang-orang yang beriman, rasulan minkum. Kalimat rasulan di sini dibuat nakirah, padahal orangnya kan jelas, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini dinakirahkan, kata para ulama, menunjukkan pengagungan kepada Rasul tersebut. Artinya menunjukkan mulianya beliau. Yang namanya kadang sebuah kalimat dibuat nakirah, tujuannya litakdim, memuliakannya. Rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalian, maksudnya dari jenis kalian atau dari bangsa kalian. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke tengah-tengah umat ini dari bangsa manusia. Kalau Allah utus misalnya dari bangsa jin, kita bingung, nggak bisa ngelihat. Dari bangsa malaikat, malaikat nggak punya nafsu, kan gitu. Ini alhamdulillah Allah utus Nabi Muhammad SAW dari bangsa manusia, yang bisa berbicara dengan bahasa manusia. Kenapa? Dari bangsa manusia. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang keempat, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali rasul itu berbicara dengan lisani qaumihi, bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, untuk menjelaskan petunjuk kepada mereka. Jadi semua rasul itu berbicara dengan bahasa kaumnya masing-masing. Kebetulan karena Nabi berasal dari Arab, tentu bahasanya pun bahasa Arab.
Yang negeri Arab waktu itu adalah ya negeri yang paling mulia sampai sekarang gitu. Dan manusia-manusia yang ada tentu di saat itu juga mereka adalah manusia-manusia yang baik, yang pantas untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minkum, dari bangsa kalian, yang berbicara dengan bahasa kalian. Nah, sekarang tugasnya Rasul disebutkan di dalam ayat ini 3 hal, yaitu yatlu alaikum ayatina. Ini tugasnya Rasul. Yatlu alaikum ayatina. Pertama, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Ini tugas pertama, membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Dan ayat-ayat Allah ada 2. Ayat-ayat syar'iyah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Ayat-ayat syar'iyah berarti oleh Nabi dijelaskan Al-Quran, Nabi jelaskan lafaz-lafaznya, dan beliau bacakan lafaz-lafaz Quran itu serta dijelaskan kepada mereka makna-maknanya dan bagaimana pengamalannya. Jadi ayat itu kan artinya tanda kebesaran Allah. Ayat itu artinya tanda. Tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah ada 2. Ayat-ayat syar'iyah, yaitu tadi Al-Quranul Karim. Yang Al-Quranul Karim ini betul-betul tanda kebesaran Allah. Atau kita ketahui yang namanya Quran itu kan mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan orang untuk bisa mendatangkan yang sama. Itu namanya mukjizat. Gak ada yang mampu untuk mendatangkan yang sama. Namanya mukjizat. Dan Al-Quran mukjizat dari berbagai sisi. Dari segi konteksnya atau lafadznya, Quran itu mukjizat. Karena orang Arab yang fasih sekalipun, siapapun mereka, bahkan sekalipun mereka itu bantu-membantu, tolong-menolong, membawa, mendatangkan yang sama dengan Quran, gak mampu. Bahkan jin dan manusia mereka bantu-membantu gak bisa. Allah mengatakan kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan andai kata jin dan manusia mereka berkumpul untuk mendatangkan yang sama dengan Quran, maka mereka tidak bisa mendatangkan yang sama, meskipun sebagian mereka, kata Allah, membantu sebagian yang lain. Meskipun saling bantu membantu, tolong menolong untuk mendatangkan yang sama dengan Quran, gak ada yang mampu. Allah sudah menyatakan gak ada yang mampu. Makanya sampai sekarang gak ada, Quran itu gak punya tandingan. Andai kata mungkin orang menganggap ini tandingan bagi Quran, gak level gitu. Jangankan kok satu Quran, satu surat saja orang Arab sampai ditantang oleh Allah, ya. Satu surat mereka itu suruh mendatangkan gak bisa. Yang satu surat itu kan paling sedikit 3 ayat, ya. Satu surat paling sedikit 3 ayat kita bisa jumpai di beberapa surat. 3 ayat mereka gak mampu, apalagi satu Quran. Ini pertama, mukjizat Quran dari segi lafadznya, dari segi konteksnya. Yang kedua, dari segi berita-berita yang ada di dalamnya. Berita-berita yang ada di dalam Al-Quran tidak ada yang dusta sama sekali, dan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Allah. Baik umat-umat dahulu yang diceritakan oleh Allah atau yang akan datang, ya, cerita yang akan datang itu juga terjadi sebagaimana yang Allah beritakan. Serta yang ketiga, dari segi dimudahkannya Al-Quran untuk diambil sebagai pelajaran.
atau diambil ilmunya. Itu mudah. Orang kalau mempelajari Quran, dia bisa mengambil ilmu yang banyak. Dan ilmunya Quran tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Kalau orang terus mengkaji, isinya tentang ilmu dan terus bertambah ilmunya. Dan Allah mudahkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk diambil pelajaran. Fahal mim muddakir, adakah orang yang mau menjadikannya sebagai pelajaran? Ada enggak orang yang mau mengambil pelajaran dari Quran serta mukjizat-mukjizat yang lain dari Quran itu sendiri? Seperti Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Allah jaga keasliannya, keotentikannya, enggak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Ini sejak dahulu, bayangkan. 14 abad yang lalu Allah sudah turunkan Quran, sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Beda dengan kitab-kitab yang lain, karena itu buatan manusia, sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia, ya, atau Allah tidak berikan jaminan. Taurat, Injil itu firman Allah, tapi Allah gak berikan jaminan dirubah oleh manusia dan betul-betul terjadi. Tapi Quran tidak. Ini adalah ayat-ayat syar'iyah. Lalu yang kedua, ayat-ayat kauniyah, yaitu dibacakan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi, supaya manusia mengambil ibrah dari apa yang ada di sekitar manusia. Misal Allah mengatakan dalam surat Ad-Dariyat, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi ini ada ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang yakin. Lalu Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian, mengapa kalian tidak melihat, tidak memperhatikan? Di bumi ini banyak ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah, yang menunjukkan kalau Allah pencipta, yang menunjukkan kalau Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Bahkan pada diri manusia sendiri, fitrahnya manusia menunjukkan adanya pencipta, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak untuk diibadahi. Ini ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, membersihkan kalian dari kejelekan-kejelekan. Berarti tugas yang kedua, membersihkan kalian wahai manusia, wahai kaum mukminin, dari kesyirikan, dari kekafiran, dan dari akhlak-akhlak yang rendah, dari akhlak-akhlak yang hina. Lalu Nabi itu mengembangkan kalian setelah dibersihkan dari akhlak yang jelek, lalu diisi dalam diri kalian akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi membersihkan manusia, yang dibersihkan pertama kali yaitu urusan kesirikan, kekafiran. Makanya kalau mereka tidak mau bersih dari kesyirikan, ya Rasul memerangi. Sebagaimana sabda beliau, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa? Mereka yang tidak mau bersyahadat. Sampai mereka mau bersyahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat, berarti mereka telah menjaga darah dan harta mereka. Tapi kalau tidak, ya diperangi oleh Nabi SAW. Kenapa? Kesyirikan itu biar hilang, kekafiran biar hilang. Ini yang ditekankan. Demikian pula urusan akhlak, dibersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek, diisi dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan ini juga tugas Rasul. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, atau innama bu'istu liutamima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Ini tugas yang kedua. Lanjut tugas yang ketiga, yaitu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi ajarkan kepada kita Al-Quran, lafaz-lafaznya, makna-maknanya, serta hukum-hukumnya. Lafaznya diajarkan, termasuk sunnah pula, lafaz-lafaznya juga diajarkan. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, yaitu Quran, litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim, supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu kitab-kitab dahulu. Kitab-kitab yang sudah diturunkan dahulu ada yang memang masih dipertahankan hukumnya, terutama masalah akidah jelas tidak berubah. Tapi ada juga yang direvisi, ada yang dihapus. Ini Quran dibandingkan dengan kitab-kitab dahulu. Nabi mengajarkan kepada manusia, kepada kaum muslimin, Alkitab, yaitu Quran, wal hikmah. Yang kedua ini yang diajarkan, yaitu hikmah. Kalimat hikmah itu sebenarnya punya banyak makna. Kalimat hikmah itu artinya, ada yang mengartikan hikmah itu ilmu dan pemahaman yang benar, itu namanya hikmah. Pakai hikmah, berdakwah dengan hikmah, berarti gunakan ilmu dan pemahaman yang baik. Atau hikmah itu juga punya makna sifat wara', menjaga diri. Atau hikmah itu juga punya makna bijak, adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya hikmah. Tapi yang roji di dalam bab ini atau di dalam ayat ini, wal hikmah bimakna as-sunnah. Ya, hikmah di dalam ayat ini adalah as-sunnah, yaitu sunnah. Karena sunnah juga termasuk wahyu gitu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan dia ajarkan kepada kalian kitab dan sunnah, Quran dan sunnah. Yang namanya sunnah juga diajarkan oleh Nabi, lafaz-lafaznya, makna-maknanya, hukum-hukumnya, serta rahasia-rahasia syariat yang ada. Nabi juga ajarkan fikih, pemahaman yang ada di dalam sunnah. Jadi lafaz sunnah itu juga dijaga oleh Nabi SAW. Contoh ya, lafaz saja Nabi memilih, dipilih yang tepat. Makanya hadis itu termasuk jawami'ul kalim. Hadis-hadis Nabi kebanyakan jawami'ul kalim, kalimat singkat tapi maknanya luas. Itu hadis Nabi. Memang apa yang beliau katakan itu wahyu dari Allah juga kan gitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau katakan berupa hadis atau sunnah itu juga wahyu. Makanya dipilih oleh Nabi SAW. Contohnya, Nabi mengajarkan doa ketika orang hendak tidur, yaitu bunyinya Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik, ya, wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Kemudian amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Nah, kalimat terakhir ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, ya, wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik, sampai kalimat yang terakhir amantu
bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Di situ Nabi mengatakan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ada sahabat yang didengar oleh Nabi, dia membaca kalimatnya apa? Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Oleh Nabi diluruskan. Meskipun di sini berat, kan kalimatnya beda sedikit. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman dengan kitabmu ya Allah yang engkau turunkan. Nah, kemudian kalimat terakhir wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabimu, aku beriman dengan nabimu yang engkau utus. Dengan nabimu yang engkau utus ya Allah. Nah, ada sahabat yang merubah kalimatnya wa bi rasulikal ladzi arsalta, dan dengan rasulmu ya Allah yang engkau utus. Oleh Nabi diluruskan, tidak. Jangan kamu baca wa bi rasulikal ladzi arsalta, tapi wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu Nabi sampai segitu. Merubah doa saja oleh Nabi diluruskan. Kenapa? Yang telah dipilihkan oleh Nabi itu doa-doa atau kalimat-kalimat yang memang sudah Nabi pilihkan, kalimat-kalimat yang terbaik. Jadi seperti itu, bayangkan. Makanya minimal di sini doa lah ya. Doa kita itu kita cocokkan. Ada dasar hadisnya enggak? Oh ada. Alhamdulillah. Sesuai dengan hadis. Tapi kalau tidak, doa yang kita ucapkan kok enggak ada hadisnya, cari yang sesuai. Meskipun kadang banyak. Contohnya misalnya doa istiftah kan banyak macamnya. Doa tahiyat juga banyak. Tapi mencari yang paling kuat, yang paling roji itu yang mana gitu. Itu juga tugas kita. Karena doa ini banyak. Nah, yang paling kuat hadisnya itu berusaha untuk kita jalankan. Kalau memang semuanya kuat, ya kadang kita jalankan yang ini, kita baca yang itu, kita baca lagi yang lain lagi. Nah, ini lafaz sunnah saja dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-iktisadu bis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Mencukupkan dengan yang sunnah itu lebih baik. Oh ini ada sunnahnya dari Nabi, udah cukupkan, gak usah ditambah-tambah, daripada menambah tapi tidak ada contohnya. Ini satu contoh tadi, lafaz saja Nabi sudah pilihkan gitu. Wal hikmah, berarti tugas yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan dia ajarkan kepada kalian kitab dan hikmah. Lalu kalimat yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian, ini yang terakhir ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian perkara yang kalian tidak ketahui. Berarti maksudnya perkara-perkara yang kalian tidak ketahui, baik urusan dunia atau urusan agama. Urusan-urusan agama, urusan-urusan dunia, dan juga yang lain Nabi ajarkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, yang kalian tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui apa-apa. Lalu dia jadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Berarti memang kita terlahir ke dunia ini tidak tahu apa-apa, sehingga Allah ajarkan kepada kita melalui nabinya ilmu, atau mungkin juga melalui orang lain, terutama ilmu tentang urusan dunia.
Kalau urusan agama kita mencukupkan dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak kita tambah-tambah, tidak kita kurangi, karena itu sudah sempurna yang dinyatakan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat yang ke-151. Sebelum kita lanjut ke ayat yang ke-152, kesimpulannya dulu. Kesimpulan yang pertama, imtinanullahi azza wa jalla ala hadhil ummah bima an'ama alaihim min irsalihi fihim rasulan minhum wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah mengungkapkan nikmat kepada umat ini berupa diutusnya seorang rasul ke tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka, serta mengajarkan Quran dan Sunnah, dan mengajarkan perkara yang tidak mereka ketahui. Ini yang pertama. Jadi Allah mengungkapkan sebuah nikmat supaya kita mengakui. Yang kedua, anna irsala rusul wa inzal al-kutub a'dhamu ni'amillahi azza wa jal 'alal khalq. Bahwa diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab itu nikmat Allah yang terbesar yang Allah turunkan kepada makhluknya. Itu nikmat yang paling besar. Karena di situ untuk kebahagiaan dunia akhirat. Karena di situ orang bisa mengenal bukan cuma jasadnya, bukan cuma jasmani, tapi ruhani. Jadi tidak ada yang lebih besar nikmat dibanding diutusnya Rasul dan diturunkannya Alkitab. Yang ketiga, fi kauni Rasul min nafsil ummah nikmatun khassah alaihim. Adanya Rasul itu dari bangsa manusia itu sendiri, itu juga nikmat secara khusus, atau nikmat ya dari sisi yang lain. Karena mereka bisa mengenal Rasul itu, bisa berbicara, bisa memahami apa yang diucapkan, sehingga kewajiban manusia itu adalah bersegera membenarkan ajarannya dan mengikuti ajarannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Yang rasul itu punya sifat azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat baginya penderitaan kalian. Jadi kalau kalian menderita, itu beliau itu merasa keberatan. Lalu beliau juga harisun alaikum, bersemangat gigih untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Lalu Rasul itu juga punya sifat raufun rahimun, belas kasihan dan kasih sayang. Maka kalau Rasul itu seperti itu, berarti tidak ada kata lain dalam diri kita kecuali harus ittiba, ikuti. Rasul itu kasihannya luar biasa. Sekarang begini, kalau seorang anak menyadari kalau ibunya, ayahnya misalnya, ya, ayah dan ibunya orang yang sangat menyayangi dia, harusnya anak itu sadar gitu. Meskipun banyak juga yang kadang tidak sadar. Sama, Nabi SAW itu menyayangi umatnya melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kalau kasih sayang orang tua kepada anaknya mungkin ya, yang dipikirkan urusan dunia, urusan akhirat tidak begitu. Meskipun ada juga yang semangat, tapi Nabi SAW tidak. Nabi itu luar biasa. Justru beliau itu punya rasa kasihan yang berat kalau nanti umatnya tidak bahagia di akhirat. Lanjut, faidah yang keempat, tankiru rasulan isyarah ila uluwi makanatihi sallallahu alaihi wasallam wa rif'ati
manzilatihi wa fadlihi. Dinakirahkannya tadi kata Rasul di dalam ayat tadi ini sebagai isyarat tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan beliau. Yang kelima, anna muhimmatar rasuli sallallahu alaihi wasallam tilawatu ayatillahi 'alan nas wa bayan al-fadhiha wa ma'aniha wa ahkamiha. Bahwa tugas pokoknya Rasul yaitu membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan mereka, mengajarkan Quran dan Sunnah kepada mereka, serta mengajarkan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan tadi sudah dijelaskan. Yang keenam, ini ada 10 nih. Yang keenam, dalalatul Quran bima fihi minal i'jaz bi alfadhihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa akhbarihi. Ayat ini sebagai dalil bahwasanya Al-Quran itu mukjizat dengan lafaz-lafaznya, makna-maknanya, hukum-hukumnya dan berita yang ada di dalamnya, karena semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menunjukkan bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Karena itu ayat, ya, tanda kebesaran Allah. Quran sudah menunjukkan hal itu. Yang ketujuh, ta'zimul Qur'anil Karim li anna Allah azza wa jal adhafahu ilaihi. Mengagungkan Al-Qur'anul Karim karena Allah menyandarkan kalimat Quran kepada dirinya, ayatihi, ayat-ayatnya. Nya siapa di sini? Allah. Atau ayatina, ayat-ayat kami. Berarti ayat-ayat itu disandarkan kepada Allah, atau Quran itu disandarkan kepada Allah. Ini menunjukkan Quran itu agung, mulia. Yang kedelapan, tazkiyatus syariatil Muhammadiyah wa tadhiruha li nufusi atba'iha wa abdanihim wa a'malihim wa akhlaqihim. Mensucikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jiwa atau hati para pengikutnya, untuk jasmani mereka, amalan mereka dan akhlak mereka. Jadi syariat Nabi Muhammad itu suci, murni gitu, tidak ada kotoran-kotorannya. Yang Nabi sampaikan kepada umat itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tercampur dengan hawa nafsu, tidak ada. Karena itu pantas masuk ke dalam jiwa manusia. Dan itu untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Yang kesembilan, anna tazkiyatan nufus innama takunu bittiba'i manhajihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sucinya hati atau kesucian jiwa, kesucian hati dilakukan atau didapatkan dengan mengikuti manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang akan bisa mendapatkan jiwa yang bersih kalau dia mengikuti manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang itu mensucikan dirinya sendiri gitu. Dia merasa disucikan dirinya mungkin dengan menyendiri, dengan terserah dia, tidak. Sucinya hati dengan mengikuti manhaj Nabi. Karena itu manhaj dari Allah kan gitu. Jadi orang ingin, misalnya orang itu ingin agar hatinya itu bersih, maka tidak mungkin bisa bersih kecuali dengan mengikuti manhajnya Nabi, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu maunya sendiri, misalnya dia maunya bertapa menyendiri, itu yang didapatkan adalah syaitan, nggak akan bersih hatinya. Yang terakhir, yang ke-10, annal asla fil insan al jahl wa adamul ilm. Pada dasarnya manusia itu jahil dan tidak punya ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya untuk mengajarkan perkara-perkara yang mereka tidak ketahui. Ini ayat yang ke-151. Masih ada waktu sedikit tentang
ayat berikutnya berarti. Kita baca ayat berikutnya. Ya, kalau tidak selesai kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Lanjut ayat yang ke-152. Karena ini kalimatnya singkat, semoga selesai nih. Ayat yang ke-152 yaitu firman Allah Ta'ala, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian mengingkariku. Ya, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, serta jangan kalian kufur kepadaku. Maka di ayat ini sama Allah mengungkapkan nikmat kepada orang-orang yang beriman dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi tugasnya Nabi sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Maka ini semua adalah dasar nikmat semuanya. Lalu di sini Allah menyertakan, setelah Allah menyebutkan kenikmatan di ayat sebelumnya tadi diutusnya Nabi, Allah menyertakan dengan perintah supaya berzikir, mengingatnya dan bersyukur kepadanya atas nikmat yang agung ini. Allah mengatakan fadkuruni, ingatlah kalian kepadaku, washkuruli atau ya washkuruni, bersyukurlah kepadaku. Berarti untuk menghadapi nikmat yang Allah berikan itu caranya dengan mengingat Allah dengan hati. Mengingat itu zikir ya, dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Ini zikir, mengingat. Maksudnya gimana? Sekarang ulangi, berzikir atau mengingat itu dengan 3 hal. Pertama, mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan hati. Berarti hati itu tidak melupakan Allah, atau hati itu sadar, tidak lalai. Dan kemarin sudah kita jelaskan tentang makna lalai ya. Terutama ketika orang menunaikan ibadah, baik ibadah-ibadah qauliyah, ucapan, atau ibadah-ibadah fi'liyah. Jangan orang itu ketika beribadah hatinya kemana-mana, hatinya nggak sadar, itu namanya lalai. Dan di sini kita disuruh untuk mengingat dengan hati kita yang sadar gitu. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, maka urusannya bercerai-berai. Ini mengingat Allah dengan hati. Lalu mengingat Allah dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan zikir. Juga termasuk zikir membaca Al-Quran, serta zikir-zikir yang lain, yang dengan ucapan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu namanya zikir dengan lisan. Juga jangan sampai zikir dengan lisan ini malah menjauhkan kita dari Allah. Maka zikir dengan lisan itu pahami juga, supaya dia dekat dengan Allah. Ketika misalnya orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia harus pahami juga, supaya dekat dia dengan Allah. Yang ketiga, zikir dengan anggota badan, yaitu dengan semua perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji, berjihad di jalan Allah. Ini adalah zikir dengan anggota badan. Karena Allah mengatakan tentang salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan salat itu benar-benar zikir kepada Allah yang lebih besar. Ini Allah katakan salat itu zikir. Kemudian tentang hukum zikir dari
secara global yang namanya zikir atau mengingat Allah itu hukumnya wajib. Adapun secara terperinci ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kan ada zikir-zikir yang sifatnya wajib, ada zikir-zikir yang sifatnya sunnah. Bahkan dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah, kan gitu. Termasuk ketika kita duduk, kita bersolawat kepada Nabi SAW, itu sunnah. Dan ada yang mengatakan wajib. Kalau orang itu berbicara tanpa ada solawat, nanti itu akan menjadi penyesalan untuknya. Maka para ulama ada yang mengatakan wajib gitu. Nah, orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, apa balasannya? Adzkurkum, aku akan mengingat kalian. Berarti Allah akan mengingat dan Allah akan berikan pahala. Ketika hamba mengingat Allah dengan 3 perkara tadi, Allah akan memberikan pahala dengan ampunannya, dengan rahmatnya. Bahkan Allah akan sebut mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ya, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku dalam hatinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika dia menyebutku, mengingatku di dalam kelompoknya, aku akan mengingatnya, aku akan menyebutnya di dalam kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Dan juga ketika orang berzikir, Allah akan turunkan para malaikat yang menaungi. Allah akan tutup dengan rahmatnya. Allah akan turunkan sakinahnya. Allah akan sebutkan mereka-mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kalimat yang terakhir, washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Maka di sini ya dikatakan kalimat li, bukan washkuruni, tetapi washkuruli, menunjukkan kekhususan bahwa bersyukur itu hanya kepada Allah saja yang telah memberikan nikmat. Dengan orang mengakui, batinnya mengakui, lisannya mengucapkan, dan juga anggota badannya melaksanakannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu maka hadis, ceritakanlah. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Berarti kufur itu menentang, tidak mengakui. Ini kebalikannya, syukur adalah kufur. Orang yang bersyukur Allah akan tambah nikmat, tapi kalau orang itu kufur, Allah akan datangkan adab untuknya. Inna adabi lasyadid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin fawaidnya kita baca pada kesempatan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.